Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Dr. Anna. Hari ini saya akan mempresentasikan suatu gangguan kesehatan mental yang berjudul depresi pada remaja dan dewasa muda, di mana depresi ini merupakan penyakit tidak menular. Untuk pengertiannya sendiri, menurut WHO, depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai oleh suasana hati yang tertekan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, seperti berbagai gejala lain yang berlangsung hampir setiap hari selama minimal 2 minggu. Menurut WHO sendiri, depresi menjadi penyebab utama disabilitas global pada usia 15 hingga 29 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas kasus depresi di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, prevalensi depresi di Indonesia untuk kelompok remaja dan dewasa muda antara usia 15 hingga 24 tahun adalah sekitar 2%. Sebanyak 61% anak muda dengan depresi pernah memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam sebulan terakhir. Dan hanya 10,4% dari anak muda yang mengalami depresi yang mencari pengobatan atau bantuan profesional. Sekarang kita akan membahas apa sih penyebab dari depresi. Di sini terdapat beberapa teori psikologis terkait depresi. Yang pertama, menurut teori humanistik, di mana seseorang itu gagal memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya atau mengalami ketidaksesuaian dengan diri yang ideal dengan kenyataannya. Nah, yang kedua adanya teori psikoanalisis. Terjadi konflik batin dan pengalaman masa kecil dalam pembentukan gangguan mental. Contohnya seperti kehilangan orang yang dicintai. Yang ketiga, adanya teori kognitif, di mana pola pikir negatif yang berulang-ulang dan tidak realistis terhadap diri. Contohnya, merasa tidak berharga, dunia itu tempatnya penuh rintangan, dan masa depan yang suram. Yang keempat, ada teori biologis. Terdapat ketidakseimbangan kimia otak, faktor genetik, dan perubahan neurobiologis. Selanjutnya, faktor resiko depresi. Faktor resiko ini berhubungan juga dengan teori yang kita bahas tadi. Yang pertama, adanya faktor biologis dan genetik. Terdapat ketidakseimbangan hormon, contohnya pada hormon serotonin dan dopamin. Yang kedua, faktor psikososial. Terjadi bullying baik itu di sekolah maupun di tempat pekerjaan. Lalu ada hubungan dengan orang tua yang buruk, tidak adanya dukungan dari keluarga, kemudian adanya tekanan akademik dan ekspektasi sosial atau ekspektasi dari orang tua yang terlalu tinggi terhadap anaknya, kemudian kehilangan orang yang dicintai. Yang ketiga, faktor lingkungan dan sosial. Ini merupakan faktor ekonomi, contohnya adalah kemiskinan. Yang keempat, faktor psikologis, di mana terdapat pola pikir negatif yang berulang, merasa rendah diri, dan kesulitan untuk mengelola emosi dan stres. Yang terakhir adanya faktor modern. Faktor modern ini zaman sekarang di mana pengguna media sosial itu berlomba-lomba untuk menampilkan hal yang terkadang tidak realistis atau berlebihan, sehingga membuat kecemburuan sosial dari pengguna media sosial lainnya. Kemudian juga adanya cyberbullying. Nah, apa sih gejala depresi pada remaja dan dewasa muda? Yang pertama adanya gejala emosional. Gejala emosional ini seperti perasaan sedih dan putus asa yang cenderung lama. Yang kedua, mudah tersinggung, mudah marah atau menangis karena hal-hal yang sepele. Kemudian merasa tidak berharga atau menyalahkan diri sendiri atas suatu kejadian. Yang terakhir, kehilangan minat aktivitas yang menyenangkan.
Yang kedua, adanya gejala fisik dan perilaku, di mana gejala fisik ini seperti gangguan tidur. Gangguan tidurnya itu bisa berupa sulit tidur atau berlebihan saat tidur. Yang kedua, perubahan nafsu makan. Sama dengan gangguan tidur, perubahan nafsu makan ini pun bisa remaja atau dewasa muda tersebut tidak mau makan atau bahkan makan yang berlebihan. Yang ketiga, kelelahan terus-menerus tanpa sebab, kemudian sering mengeluh sakit kepala, nyeri perut, atau keluhan fisik lainnya yang sebetulnya tidak ada penyakit yang mendasari. Kemudian yang ketiga, dari gejala kognitif dan sosial, di mana sulit berkonsentrasi, prestasi akademik yang menurun atau sering bolos sekolah, kuliah, atau bahkan kerja, menarik diri dan keinginan untuk menyakiti diri sendiri hingga untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk pencegahan depresi terdapat strategi primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kita bahas dulu ya strategi pencegahan primernya. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan mental di sekolah, di mana sekolah bisa menyediakan program literasi kesehatan mental, juga konseling untuk siswa-siswa yang merasa mempunyai gejala yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, revitalisasi peran keluarga. Komunikasi terbuka, pola asuh suportif dari kedua orang tua sangat-sangat mempengaruhi untuk pencegahan depresi pada remaja maupun dewasa muda. Yang ketiga, penguatan harga diri dan resiliensi. Resiliensi ini dia ada keinginan untuk bangkit kembali, beradaptasi, dan tetap teguh terhadap rintangan-rintangan yang mungkin muncul di kemudian hari. Kemudian adanya promosi gaya hidup dan sehat, seperti olahraga, tidur yang cukup, nutrisi yang seimbang. Dan yang terakhir adalah manajemen penggunaan media sosial. Gunakanlah media sosial dengan bijak sesuai dengan usianya. Selanjutnya, pencegahan sekunder dan tersier. Pencegahan sekunder berfungsi untuk deteksi gangguan jiwa dini dan penanganannya, yaitu untuk screening dini di sekolah, kampus, maupun di tempat kerja. Sedangkan pencegahan tersier berfungsi untuk memulihkan kesehatan jiwa pasien dan mencegah kekambuhan. Ini bisa dilakukan konseling dan terapi psikologis seperti CBT, terapi interpersonal. Kemudian intervensi komunitas seperti peer support atau dukungan atau support dari teman sebaya, dan kampanye anti stigma. Kampanye anti stigma ini berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir, akses layanan kesehatan jiwa yang mudah dan terjangkau. Kesimpulannya, depresi pada remaja dan dewasa muda adalah isu serius yang dapat dicegah. Pendekatan teoritis seperti kognitif, psikoanalisis, dan biologis membantu memahami akar penyebab depresi dan strategi penanganannya. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan sangat penting dalam tindakan pencegahan maupun pengobatan. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selalu bahagia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.